Shalom saudara, Taman Eden bukan sekedar cerita awal Alkitab, melainkan fondasi iman kita, yaitu tentang Allah yang menyediakan, tentang manusia yang dipercayai, dan tentang kebebasan yang harus dijalani dengan tanggung jawab. Taman Eden bukan sekedar lokasi geografis, melainkan ruang relasi antara Allah dan manusia. Allah sendiri yang membuat taman itu. Ini menegaskan bahwa segala yang baik berasal dari inisiatif Allah, bukan usaha manusia semata. Demikian maksud Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden adalah untuk sebuah tujuan yang baik, yakni untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ada dua kata kunci penting yang dapat kita lihat dalam bagian firman ini. Yang pertama adalah kata mengusahakan. Mengusahakan berarti bekerja, melayani, dan mengabdi, tapi juga sering diterjemahkan dengan arti kata ibadah. Artinya bahwa kerja adalah bentuk pelayanan dan penyembahan kepada Allah. Yang kedua adalah memelihara. Kata ini mengandung arti menjaga, melindungi, dan merawat. Ini menunjukkan tentang tanggung jawab moral dan etis terhadap ciptaan. Eden bukan hanya tempat yang indah, tetapi juga tempat tanggung jawab. Sejak awal Tuhan mengajar bahwa hidup bukan sekedar menerima berkat, melainkan juga mengelola dengan setia apa yang dipercayakannya kepada manusia. Melalui kerja, manusia mengambil bagian dalam karya penciptaan Tuhan, mengolah potensi, mengembangkan talenta, dan menghasilkan kebaikan bagi sesama dan bukan saja untuk diri sendiri. Sementara itu Tuhan tidak memberi manusia kuasa untuk merusak, melainkan untuk menjaga ciptaannya dan memeliharanya. Ini mengingatkan kita bahwa baik alam, keluarga, gereja, dan pelayanan bukan milik kita sepenuhnya, melainkan titipan Tuhan yang harus dijaga dengan kasih dan tanggung jawab. Dalam bagian firman ini pula kita melihat bahwa Allah memberi kebebasan besar kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Namun kebebasan itu tidak berarti tanpa batas. Larangan terhadap pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat ini menegaskan bahwa mengusahakan dan memelihara harus dilakukan dalam ketaatan. Kebebasan tanpa ketaatan akan membawa kerusakan. Sebaliknya, ketaatan membawa kehidupan dan berkat. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari bagian firman ini, kepada kita diajak untuk mari merenung beberapa hal. Yang pertama adalah Allah adalah pemberi dan pemilik. Manusia hanya pengelola, bukan pemilik mutlak kehidupan. Sehingga kepada kita diingatkan untuk melakukan dengan baik apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan ini. Yang kedua adalah mengusahakan dan memelihara adalah ekspresi iman dan bukan hanya sekedar aktivitas ekonomi. Mengusahakan dan memelihara adalah panggilan hidup orang percaya. Dengan kata lain, sering kita ungkapkan kerja adalah ibadah. Ketika kita bekerja dengan setia dan menjaga dengan kasih, maka kita sedang memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Yang berikut yang menjadi pesan firman kepada kita adalah kebebasan harus disertai dengan ketaatan. Tanpa ketaatan, maka kebebasan berubah menjadi sebuah pemberontakan. Kebebasan sejati bukan melakukan semua yang kita mau, tetapi memilih yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberi kebebasan agar kita hidup bertanggung jawab, bukan agar kita hidup tanpa batas. Firman berpesan kepada kita bahwa relasi lebih utama dari pengetahuan. Pohon kehidupan lebih penting daripada pohon pengetahuan. Hidup dengan Allah lebih utama daripada mengetahui segalanya. Sebab memiliki Allah berarti memiliki segala-galanya. Dan tidak memiliki Dia dalam hidup, kita bisa kehilangan segala-galanya. Saudaraku, mari bangun relasi kita dengan Allah melalui mengusahakan dan memelihara yang Dia percayakan dengan ketaatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.